Halo Center Lovers, dimanapun berada, ketemu maning karo nyoning area oprek, channel yang membahas center dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini saya kedatangan sebuah paket dari Mas Apeng. Beliau dari Malang mengirimkan satu buah center next tool yang katanya itu pada saat awalnya untuk senternya itu kabelnya putus, kemudian pengen di-upgrade juga, sekalian pengen konsultasi bila mana di-upgrade itu gimana. Dan ini akan coba saya unboxing untuk isinya. Satu buah center next tool seperti ini. Ini kan coba saya bongkar terlebih dahulu. Ini untuk cara membongkarnya, pertama-tama keluarkan baterainya, karena awalnya itu untuk baterainya untuk kabelnya ada yang putus, jadi bila mana dinyalakan khawatirnya konslet gitu ya. Kemudian bagian tube-nya dipisahkan dari bagian headnya, karena untuk next tool ini bodinya terpisah seperti ini. Untuk penceraiannya berada di bagian drat ini ya, drop in gitu ya. Dan ini untuk headnya seperti ini, bekas di uik-uik ya, ada bekas tangannya di bagian reflektor, tapi nggak apa-apa. Kemudian dan betul di sini untuk salah satu kabel dari kutub positif driver itu ada yang terlepas. Baik sahabat kreatif, ini setelah semuanya dibongkar, untuk bagian drivernya seperti ini. Nah, ini untuk bagian spring belakang ini terlihat meleleh seperti ini. Ini sepertinya itu ada yang konslet gitu ya, sehingga menyebabkan bagian sini terlalu panas. Untuk bagian dalamnya, untuk bagian dalamnya 1, 2, 3 jeng seperti ini sahabat kreatif. Ini untuk kutub positif baterai dari spring ini yang meleleh untuk bagian plastiknya. Kemudian untuk kutub negatifnya ini menggunakan kawat, dan untuk kawatnya itu putus, ngeblur. Nah ini ya kawat bagian negatif baterai itu ngeblur. Kemudian di sini ada 2 buah resistor yang hangus atau terbakar seperti ini. Kemungkinan untuk kutub positif dari driver itu nempel ke bagian bodi pada saat dinyalakan gitu ya. Kemudian menyebabkan short, dan ini kobong, ini blenyok seperti ini, meleleh gitu ya. Kemudian untuk bagian 2 resistor ini nggak kuat sehingga putus seperti ini atau kobong seperti ini. Dan ini akan coba saya perbaiki, bila mana masih memungkinkan untuk diperbaiki akan coba saya perbaiki. Nanti setelah diperbaiki akan coba saya geber, dan untuk video perbaikannya akan coba saya skip saja biar lebih fokus gitu ya. Tadi juga sudah konsultasi sama Mas Apeng untuk driver sama LED nya. Terus beliau minta kalau semisal bisa di-upgrade ya di-upgrade saja, ganti bagian driver dan ganti bagian LED nya. Nah ini sebelum di-upgrade, karena untuk driver bawaannya seperti ini kan jarang ada yang menjual driver seperti ini, kecuali driver konvoy, driver lain-lain yang bulat-bulat itu banyak, tapi kalau driver yang seperti ini itu jarang. Jadi ini akan coba saya perbaiki, akan coba saya ganti komponen yang sekiranya bisa di-upgrade. Nanti bila mana bisa ya yang ini di-upgrade saja, tapi bila mana nggak bisa akan coba saya carikan driver yang pas atau yang muat di bagian drop in atau hose ini ya. Begitu sahabat kreatif. LED-nya masih menyala, untuk LED-nya itu kayak XHP 50.3 sepertinya. Atau kamu yang lebih paham bisa berikan saja jawaban di kolom komentar apakah ini XHP 50.3 atau tidak. Baik sahabat kreatif, ini setelah drivernya tadi diperbaiki yang rusak, kemudian sudah dirakit ulang. Untuk hasilnya ini sudah selesai, dan ini tinggal di charger terlebih dahulu agar full, kemudian nanti test root sekaligus digeber-geber ya. Nah ini untuk pencargerannya juga berfungsi seperti ini. Nah ya berfungsi, ini tinggal 4 bar, nunggu 1 bar lagi biar penuh, kemudian digeber. Apakah oke kalau
digeber masih oke, ini langsung bisa dikirim. Tapi bila mana nanti digeber LED-nya mati karena memang, oh ya, satu ini untuk LED-nya ini ternyata XHP 50.2 untuk LED-nya. Kenapa tadi saya bilang kok mirip XHP 50.3? Karena untuk bagian dumnya itu hilang ya. Ini bekas dum di sini, kemudian ada bekas lemnya juga. Jadi setelah saya cari deskripsi mengenai Center Next Tool ini, ternyata untuk LED-nya itu menggunakan LED XHP 50.2 dan keterangannya itu 2000 lumen. Ya, saya pikir tadinya ini memang XHP 50.3, tapi ternyata XHP 50.2. Dan nanti bila mana ini digeber mampu untuk LED-nya, untuk emiternya nggak jebol lagi, maka ini masih maksudnya bisa dikirim ya. Tapi bila mana setelah digeber atau pada saat digeber LED-nya mati, maka ini harus diganti menggunakan LED yang sama atau sejenisnya gitu ya. Ini tinggal menunggu sampai full saja. Baik sahabat kreatif, untuk penchargeran senternya sudah selesai. Ini keempat barnya sudah biru semua, menandakan sudah full berarti ya. Tinggal dicabut saja. Kemudian ini tinggal sebelum digeber ini tak coba test truth terlebih dahulu untuk nyalanya seperti apa gitu ya. Dan wah, jerut ya seperti itu. Ini tinggal di test truth di kegelapan malam, kemudian tinggal digeber-geber saja. Cahaya yang dihasilkan kurang lebihnya 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini sahabat kreatif untuk cahaya yang dihasilkan dari Center Next Tool ini. Setelah tadi drivernya diservis, untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk warna cahayanya tuh kalau menurut saya 6500-an karena putih cerah seperti ini. Kemudian untuk karakternya sorot dan menyebar seperti ini karena memang untuk reflektornya sendiri itu menggunakan reflektor kulit jeruk yang kasar ya, ada gerigi-geriginya. Ini mode pertama atau mode high-nya seperti ini. Jadi untuk senter ini memiliki 4 mode high, mode medium, mode low, dan mode moon. Seperti ini ya. Ini yang katanya 2000 lumen, tapi setelah diservis dan diperbaiki ini nggak tahu ini masih 2000 lumen atau bisa lebih, kurang paham juga karena belum saya coba tes lumen, belum coba dihitung ya. Ini kalau ke pepohonan ke sekitar seperti ini. Jadi kalau menurut saya sendiri ini cukup terang ya. Di mode high-nya ini cukup terang. Nah, seperti ini. Jos lah. Tapi ini baru dites terus saja, belum digeber. Nanti akan coba saya geber setelah ini, geber di mode high-nya. Apakah mampu satu malam atau tidak. Kemudian di mode kedua atau mode mediumnya 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini dari high ke medium itu turunnya kurang lebihnya berapa persen ya? 40%-an mungkin. Terus dari mode medium ke mode low 1, 2, 3 dan trut. Nah, seperti ini. Dari medium ke low itu turunnya kurang lebihnya 20%-an. Kemudian dari low ke moon 1, 2, 3 dan trut. Nah, segini. Apa sih? Jajal kirim alamatnya man, bukan siapa ngerti nyong arep sida servis. Wah. Ya ge, nek arep servis hubungi nyong hubungi Pak RT terdekat saja ya. Bagi kamu atau bagi siapapun tetangga kamu, bojone kamu atau Mbah mau upgrade center atau service center bisa hubungi nomor Pak RT terdekat ya, atau nomor yang ada di layar HP jenengan. Seperti itu ya sahabat kreatif. Semua dino kayak video yang bambe. Ini di mode apa tadi, mode moon ya segini. Jadi dari low ke moon itu turunnya ya 30%-an, dan ini cukup redup tapi nggak terlalu redup ya. Ini akan coba saya bandingkan dengan senter Mateminco MT35 mini. Di sebelah kanan ini adalah senter Nextlook, kemudian di sebelah kiri ini adalah senter Mateminco MT35 mini. Untuk Mateminco ini masih original pabrikan, belum diservis sama sekali, belum pernah bongkar sama sekali, jadi memang orinya seperti ini. Untuk karakter cahaya yang dihasilkan sama-sama sorot dan menyebar, tapi sedikit lebih fokus punya si Mateminco. Karena memang untuk gasket si Next Tool ini
juga sudah lebar, terus untuk emiternya juga masih seperti itu tadi ya. Emiter bawaannya seharusnya sih diganti, tapi ini coba saya geber-geber terlebih dahulu. Untuk karakter cahayanya lebih menyebar punya si Nextool. Kemudian untuk warnanya, Nextool itu putihnya putih cerah seperti ini, mungkin ya 6500 Kelvinan, sedangkan untuk Mate Minco itu putihnya sedikit ada kuningnya, mungkin sekitar 5500 atau 6000 Kelvin mungkin loh ya. Ini untuk cerahnya dari kedua senter ini, di kanan ini Nextool, di kiri Mate Minco. Untuk cerahnya itu saya rasa berkisar 30-40%. Jadi di ibarat si Mate Minco ini 100%, kemudian si Nextool ini 70 atau 60%-an gitu ya. Memang sedikit lebih redup punya si Nextool. Selain itu juga untuk si Nextool ini sudah dinyalakan tadi cukup lama, beberapa menit dibandingkan dengan si Mate Minco ini. Jadi untuk cahayanya memang sedikit lebih redup punya si Nextool, seperti itu ya sahabat kreatif. Terus untuk bodinya ini nyala setelah 5 menitan ya. Untuk bagian bodinya ini cukup panas, sudah merambat ke bagian tube baterai. Sudah bagian headnya juga sangat panas, kemudian sudah merambat ke bagian tube baterai. Itu menandakan bahwasanya proses penyebaran panasnya itu cukup baik ya sahabat kreatif, bila mana panasnya itu bisa menyebar ke bagian tube baterai. Jadi bila mana kamu itu punya senter, di servis sendiri atau di upgrade sendiri, cara pemasangan MCPCB-nya itu harus benar ya. Karena kalau pemasangan MCPCB-nya nggak benar, panasnya itu tidak bisa menyebar atau tidak bisa merata ke bagian body center, terutama center yang menggunakan bahan aluminium. Seperti itu sahabat kreatif. Jadi seperti itu sahabat kreatif untuk test root center Nextool ini setelah diservis, setelah diperbaiki. Meskipun video perbaikannya itu tidak saya videokan karena agar lebih fokus saja. Untuk video cara bongkar center Nextool ini sudah ada videonya, bisa kamu cek sendiri di channel Area Oprek. Untuk video kali ini cukup sampai di sini ya sahabat kreatif. Semoga dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.